Waalaikumsalam Ibu, mari masuk Bu, silahkan duduk. Sebelumnya saya tutup itu terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya, jadi di sini Ibu hanya ingin kontrol saja ya, karena sudah 4 hari Ibu melakukan setelah melahirkan ya Bu. Baik, kalau begitu perkenalkan Ibu, saya bidan Nares yang kebetulan bertugas pada hari ini. Dan di sini nanti saya akan melakukan anamnesa ya Bu, tanya jawab. Mohon maaf sebelumnya, Ibu tidak melahirkan di sini ya Bu? Oh iya, tidak ya. Baik, kalau begitu nanti saya akan melakukan anamnesa atau tanya jawab itu tadi. Untuk tujuannya mengetahui data-data awal Ibu, mulai dari identitas, kesehatan Ibu, kemudian perkembangan Ibu setelah persalinan ini. Untuk lama tindakan kurang lebih selama 15 menit Ibu. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan Bu? Baik, tidak ada ya Bu. Kalau begitu saya akan mempersiapkan peralatan. Baik Ibu, kalau begitu karena saya sudah mempersiapkan alat tulisnya, apakah Ibu bawa buku KIA? Bawa ya, boleh saya pinjam ya Bu? Baik, kalau begitu saya sambil mencocokkan ya Bu, saya mulai dari identitas Ibu. Baik, untuk nama Ibu Ratna ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya Yogyakarta, 27 Desember 1995 ya Bu. Ini kehamilan yang pertama Ibu, betul? Betul. Baik, kalau begitu agamanya Islam, pendidikannya S1 ya Bu. Kemudian golongan darahnya O, pekerjaan Ibu sebagai guru, betul? Oh iya, kemudian untuk nama suaminya Pak Sutrisno, tempat tanggal lahirnya sama di Yogyakarta, 16 Juli 1993. Untuk agamanya Islam ya Bu. Pendidikan Pak Sutrisno S1 juga. Dan di sini pekerjaan Pak Sutrisno itu adalah dosen ya Bu, betul? Baik, kalau begitu untuk alamat rumah Ibu di Jalan Gamping RT 5 ya. Baik, kalau begitu di sini sudah ada nomor teleponnya juga. Untuk nomor teleponnya 0881 273 2052. Sudah betul ya Bu? Baik, jika sudah betul, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai alasan Ibu datang. Nah, apakah Ibu merasakan keluhan-keluhan? Tadi saya sudah tanyakan di awal ya Bu. Ibu tidak ada keluhan, hanya ingin kontrol saja. Karena sudah melahirkan dan ini hari keempat setelah melahirkan, betul ya Bu? Baik, kalau begitu tidak ada keluhan ya? Tidak. Nah, sebelumnya ini Bu, saya mau menanyakan mengenai riwayat penyakit Ibu yang lalu, seperti contohnya apakah Ibu memiliki penyakit seperti hipertensi, darah tinggi Bu, kemudian diabetes, penyakit gula. Diabetes ini adalah penyakit gula, kemudian HIV AIDS atau asma atau penyakit lainnya seperti itu Bu, apakah ada? Tidak ada ya. Baik, apakah dari keluarga atau dari turun-temurunnya ada Ibu? Tidak juga. Baik, jika tidak ada, kalau begitu saya akan menanyakan, kalau boleh tahu ini, oh iya, ini kehamilan yang pertama ya Bu? Iya. Mohon maaf ya Bu, saya lupa. Nah, ini kan kehamilan yang pertama, jadi saya tidak perlu menanyakan riwayat obstetriknya yang lalu. Kalau begitu saya akan menanyakan mengenai riwayat persalinannya Ibu yang baru saja Ibu alami ya Bu. Untuk penolongnya kemarin siapa ya Bu? Mohon maaf saya sambil menulis ya Bu. Untuk penolongnya bidan ya. Kemudian kalau boleh tahu jenis persalinan apa kemarin Bu? Normal. Kemudian apakah ada komplikasi ketika persalinan seperti perdarahan atau komplikasi lainnya? Tidak ada ya, semuanya baik-baik saja. Kemudian bagaimana kondisi ketubannya? Apakah ketika Ibu datang ke bidan itu ketuban sudah pecah atau belum Bu? Oh, jadi jam 6 pagi ketubannya sudah pecah. Kemudian persalinan jam 12 siang ya Bu? Oh iya. Di sini juga ya. Baik Ibu, untuk lama kala 1 ini kan
dimulai dari bukaan pertama sampai ke 10. Nah, apakah ketika kelas 1 ini ibu sudah mengalami kencang-kencang, kemudian darah yang keluar itu apakah banyak atau sedikit, Bu? Sedikit ya. Satu pembalut itu penuh atau tidak, Bu? Oh, penuh ya. Kemudian setelah bayi lahir itu kan masuk ke kala 2 ya, Bu. Nah, di kala 2 ini darahnya bagaimana, Bu? Apakah lebih deras dari yang kala pertama? Seperti sur-suran seperti itu ya, Bu? Oh iya, kemudian tidak di kala 2 ini juga tidak terlalu deras ya. Nah, baik Ibu, untuk kala 3 ini kan ketika sudah ada ari-ari ya, Bu. Nah, ketika kala 3 ini darahnya bagaimana, Bu? Oh, sama saja ya, Bu, biasa. Baik, kemudian apakah ada tindakan yang diberikan oleh bidannya? Oh, tidak ada. Kemudian berarti darah yang keluar itu kan biasa saja ya, Bu. Berarti itu masih dalam keadaan normal. Nah, di sini tahap ini Bu, masih bagus ya, Bu, normal. Kemudian habis itu setelah bayi lahir, hasilnya bagaimana, Ibu? Apakah Ibu melakukan IMD? Jadi IMD itu bayinya ditempelkan di dada, Bu. Ya, betul sekali. Ya, bayinya ditempelkan di dada. Nah, itu bagaimana, Bu? Apakah lancar prosesnya? Oh ya, jadi betul ya, Bu, itu untuk prosesnya lancar. Saya akan coba mencatat ya, Bu. Baik, kan untuk proses IMD-nya lancar. Itu sudah bagus ya, Bu, karena sejaman bayi itu menempel di dada ibu dan bayinya sudah mampu untuk mengenyot. Kemudian ibu dalam keadaan sadar ya ketika itu ya. Oh iya. Kemudian ketika setelah melahirkan itu bayinya dijadikan satu dalam satu ruangan dengan ibu atau dipisah ruangannya, Bu? Dijadikan satu, artinya rawat gabung ya, Bu. Tapi kalau begitu ketika lahiran kemarin itu ibu dijahit atau tidak? Dijahit tapi cuma sedikit ya. Baik, kan dijahit cuma sedikit ya, Bu. Nah, paling tidak sampai 5, Bu? Tidak ya, hanya 3. Baik. Nah, ketika proses IMD itu artinya berlangsung dan sangat baik ya, Bu, karena bayinya sudah mampu untuk mengenyot dan meminum ASI ibu. Nah, ketika menyusui ini apakah ada masalah, Ibu? Tidak ada juga ya. Kemudian waktu di tempat bidan itu kan biasanya diberikan 3 obat ya, Bu. Itu ada vitamin A, Fe, atau obat-obat lain seperti amok apa seperti itu, Bu. Diberikan atau tidak, Ibu? Oh iya, vitamin A dan Fe saja ya. Baik, itu Ibu rutin untuk meminumnya ya. Baik, kalau begitu. Nah, untuk pengeluaran perdarahan, Ibu, saya akan menanyakan mengenai pengeluaran perdarahannya. Ini kan sudah masuk ke hari keempat. Nah, disebut dengan lokea. Untuk warna lokea ini bagaimana, Ibu? Jadi lokea ini pengeluaran perdarahan, Bu. Untuk warnanya bagaimana? Merah kecoklatan ya, Bu? Oh iya. Nanti akan saya sesuaikan dengan jenis lokeanya untuk mengetahui masuk ke jenis apa, apakah itu berbahaya atau tidak ya, Bu. Untuk riwayat diet, saya akan menanyakan selanjutnya mengenai riwayat diet Ibu. Apakah Ibu saat ini melakukan diet, Bu? Tidak ya. Baik, karena Ibu tidak melakukan diet, apakah ada pantangan-pantangan makanan yang Ibu dilarang untuk makan? Tidak ada. Untuk sayuran Ibu tidak ada masalah? Tidak ya. Kemudian untuk sehari bisa makan berapa kali, Bu? Oh iya, bagus, Bu. Jadi ketika lapar Ibu langsung makan, bisa sampai 4 kali ya, Bu, makannya. Ya betul, karena Ibu setelah melahirkan itu sangat membutuhkan nutrisi untuk memberikan air susu kepada bayi, jadi sangat memerlukan nutrisi ya, Bu. Nah, artinya tidak ada kehilangan selera makan ya. Ya, untuk semuanya bagus sekali ya, Bu. Kemudian
Baik Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai riwayat ambulasinya. Ambulasi ini merupakan pergerakan ketika Ibu setelah persalinan. Nah, ketika setelah persalinan ini bagaimana Ibu? Apakah Ibu takut untuk melakukan pergerakan? Tidak ya. Baik, artinya tidak ada masalah. Kemudian ketika pergerakan ini apakah Ibu merasakan pusing? Tidak juga. Baik, kemudian apakah pergerakan itu Ibu dibantu dengan orang lain atau Ibu melakukan secara mandiri? Dilakukan bersama orang lain ya. Ya, kalau begitu selanjutnya saya akan menanyakan mengenai riwayat KB Ibu. Nah, sebelum kehamilan ini apakah Ibu melakukan KB? Tidak ya, karena masih pengantin baru ya. Baik, kemudian kalau begitu saya tidak perlu menanyakan lebih lanjut mengenai KB. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai tanda-tanda bahaya postpartum. Nah, tanda-tanda bahaya postpartum ini contohnya seperti demam. Apakah Ibu merasakan demam sampai suhu 39 derajat Celcius? Tidak. Kemudian merasakan sulit tidur atau mudah lelah? Oh ya, tidak mengalami sulit tidur ya, karena Ibu setelah kehamilan kalau capek langsung tidur seperti itu ya. Baik, kemudian apakah ada rasa nyeri atau masalah ketika buang air kecil? Tidak juga. Kemudian ada sembelit atau hemoroid Ibu? Hemoroid itu seperti ambeien? Tidak ya. Baik, kalau begitu apakah Ibu mengalami sakit kepala secara terus menerus atau nyeri atau bengkak di bagian tubuh Ibu? Tidak juga ya. Kemudian di payudaranya apakah Ibu mengalami nyeri ketika disentuh, kemudian bengkak atau puting susunya bagaimana atau pecah-pecah seperti itu? Tidak juga. Di bagian perut apakah Ibu masih mengalami nyeri? Tidak ya, hanya ketika menjelang persalinan saja ya. Tapi kalau begitu tadi saya juga sudah menanyakan mengenai masalah ketika menyusui dan Ibu tidak ada masalah, artinya tidak ada kesulitan ketika menyusui ya. Baik, kemudian mohon maaf Ibu, di vagina apakah keluar cairan yang berbau busuk? Tidak. Untuk kehamilan Ibu ini Ibu merasakan senang ya Ibu? Bagaimana dengan keluarganya? Apakah Ibu mendapat dukungan dari keluarga? Oh ya, bagus sekali ya Bu. Untuk ini kan sudah memasuki hari keempat nih Bu. Nah, apakah Ibu mengalami kesulitan ketika melakukan perawatan bayi? Atau ada yang masih dibingungkan untuk merawat bayi? Oh ya, bagus sekali. Karena dibantu oleh orang tua Ibu ya. Jadi Ibu sangat terbantu. Artinya tidak ada masalah juga untuk perawatan bayinya ya. Oke, kalau begitu untuk kegiatan hari ini mungkin saya cukupkan. Terima kasih ya Bu, karena tadi untuk hasilnya tidak ada masalah dan semuanya untuk tahap ini normal. Mulai dari tanda-tanda bahayanya tidak ada tanda-tanda bahaya yang sangat mengkhawatirkan, seperti Ibu tidak mengalami demam, sakit kepala, payudaranya sakit, nyeri, tidak ada masalah buang air kecilnya. Kemudian tidak ada cairan yang keluar dari vagina atau tanda bahaya lainnya. Kemudian untuk menyusuinya tidak ada masalah. Untuk perdarahannya juga saya anggap normal ya Bu. Jadi sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Baik, tidak ada ya. Kalau begitu ini buku KIA-nya bisa dibawa lagi ya Bu. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk kegiatan hari ini. Saya akan melakukan dokumentasi dan terima kasih tadi Ibu sangat kooperatif dan sangat antusias untuk menjawab pertanyaan saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Baik, kalau begitu Ibu bisa datang lagi kemari 6 hari setelah kunjungan ini ya Bu. Kalau begitu terima kasih Bu.